Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Kembali kami menjumpai Anda dalam program acara Silampari Sepekan untuk edisi hari ini Minggu 23 Juli 2023. Bersama saya Albu Kolbin, inilah Silampari Sepekan selengkapnya. Terdapat penemuan jasad yang bernama Marningsi umur 60 tahun. Seorang ibu yang memiliki 4 orang anak ini telah tewas menggantungkan diri pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di RT 3 Petanang Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau. Pantauan tim liputan Silampari TV, terdapat penemuan seorang jasad yang bernama Marningsi umur 60 tahun. Seorang ibu yang memiliki 4 orang anak ini yang beralamat di RT 3 Petanang Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau. Salah satu keponakan korban, Rudi Saputra, menyampaikan, "Di saat kejadian korban saya kurang tahu, dan ketika tahu korban sudah meninggal. Banyak warga setempat yang sudah berkumpul di lokasi rumah tersebut. Setelah saya ke lokasi tersebut bahwa yang meninggal itu wawak saya yang bernama Marningsi. Untuk usia korban sekitar kurang lebih 60 tahun, dan untuk suaminya sudah lama meninggal dunia." Kembali dirinya menyampaikan, Marningsi ini sendiri rumahnya tepat di Kelurahan Petanang Ilir, dan ketiga anaknya itu sudah berkeluarga semua. Sementara anak yang satunya sudah meninggal dunia, dan anak pertama tinggal di Sumber Agung, anak kedua di Bangka, dan anak yang ketiga ada di Palembang. Kurang tahu ya, kita kan tahu juga dari warga tadi sudah berhamburan tadi baru tahu. Adik tadi ngasih tahu kan. Oh iya mas, adik ini namanya siapa mas? Siapa? Yang meninggal nih mas? Yang meninggal nih Wawa nih, Marningsi namanya. Marningsi ya. Kalau usianya sekitar berapa tahun mas ya? Usianya ya sekitar hampir 60-an lah. 60-an tahun ya mas. Kalau suaminya gimana mas? Suaminya sudah meninggal, sudah lama. Sudah meninggal ya. Kalau anak-anaknya mas? Anaknya ada 3. Itu berapa saudara ya? 4 bersaudara, yang satu sudah meninggal. Yang satu ada di sini. Di sini ya. Yang satu di Bangka. Yang satu di Palembang. Kalau anaknya tadi berapa mas? Hah? Anak cuma ini. Anaknya 4. 4 ya. Yang tinggal sama dia siapa mas? Saya tinggal sendirian. Oh, dewean ya, cuma kakak ya. Iya, dewean. Oh iya mas. Ini Ifalwal Barudi, Silampari TV melaporkan. Terkait laporan masyarakat adanya pengguna narkoba di salah satu kafe di Kota Lubuk Linggau, Polres Lubuk Linggau langsung melakukan klarifikasi dan langsung melakukan tes urin dan didapatkan hasil negatif. Pantauan tim liputan Silampari TV, adanya laporan masuk ke Banpol Polda Sumsel melalui Polres Lubuk Linggau terkait informasi yang mengatakan bahwa waterband yang sering tampil di Kafe Hambalayo diduga menggunakan obat-obatan terlarang narkoba atau narkotika. Selasa 18 Juli 2023, para anggota waterband didampingi manajemen Kafe Hambalayo, Efran Ronaldo, mendatangi Polres Lubuk Linggau untuk melakukan tes urin dan mengklarifikasi laporan tersebut. Sementara itu, Kapolres Lubuk Linggau Indra Arya Yuda SHSIKMH melalui Wakapolres Lubuk Linggau Kompol Asep Supriyadi menjelaskan terkait dengan laporan Banpol kemarin yang masuk ke Polres Lubuk Linggau ada laporan di Kafe Hambalayo. Kami sudah langsung mengklarifikasi, menindaklanjuti dari laporan Banpol yang masuk, berkoordinasi dan langsung menurunkan tim mengecek kegiatan-kegiatan Kafe Hambalayo. Kebetulan, alhamdulillah ketemu langsung dengan pemilik Kafe Hambalayo dan berkoordinasi di lokasi tersebut. Alhamdulillah pagi ini bisa langsung mengklarifikasi yang dilaporkan Banpol tersebut, yang memastikan bahwa info yang didapat ternyata tidak benar dan sudah dipastikan personil waterband negatif narkotika. Kami sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama, koordinasi langsung pemilik kafe. Yang kedua, kami telah melakukan tes urin kepada waterband dengan hasil yang negatif. Berarti kami tegaskan bahwa tidak ada karyawan atau anggota waterband di Kafe Hambalayo terlibat narkoba. Semuanya bersih narkoba. Kembali dirinya berharap semua kafe-kafe di Lubuk Linggau seperti Hambalayo semuanya non narkoba. Kita berharap Lubuk Linggau ini non narkoba juga. Mari kita bahu-membahu semua stakeholder untuk tidak masuk ke bahaya narkoba.
kami menjelaskan terkait dengan banpol kemarin yang masuk ke Polres Lubuk Linggau terkait masalah ada laporan di kafe Hambalai, di kafe Hambalai, Hambalayo, Kota Lubuk Linggau. Kami sudah langsung mengklarifikasi penindaklanjuti dari banpol yang masuk, berkoordinasi dan langsung menurunkan tim mengecek kegiatan-kegiatan di Hambalayo, kafe Hambalayo, dan kebetulan alhamdulillah ketemu langsung sama pemilik kafe dan berkoordinasi di situ. Nah, di sini pagi ini tadi untuk mengklarifikasikan yang dilaporkan oleh masyarakat ke dalam banpol itu, kami sudah melakukan upaya-upaya. Yang pertama, koordinasi langsung ke KP Hambalayo, yang kedua melakukan tes urin kepada beberapa karyawan yang ada di Hambalayo pagi ini tadi, dengan hasil alhamdulillah negatif. Negatif berarti no narkoba di situ untuk para karyawan dan pengunjung yang ada di Kafe Hambalayo. Sementara itu, manajemen Kafe Hambalayo Efran Ronaldi menyampaikan terkait adanya laporan banpol ke Polda Sumsel masuk ke Polres Lubuk Linggau arah tuduhannya pengguna narkoba oleh band yang sering tampil di Kafe Hambalayo, Kota Lubuk Linggau. Maka dari itu, saya bersama Waterband datang ke Polres Lubuk Linggau untuk mengklarifikasi bahwa apa yang dilaporkan oleh masyarakat itu tidak benar. Alhamdulillah, setelah cek urin di Polres Lubuk Linggau dan hasilnya tes urin ketiga Waterband tersebut negatif. Kembali dirinya menyampaikan di Kafe Hambalayo itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, apalagi sampai melakukan kegiatan narkoba, dan untuk alkohol saja di Kafe Hambalayo tidak diperbolehkan. Hari ini klarifikasi dari laporan masyarakat adanya pengguna narkoba oleh band yang sering tampil di Kafe Hambalayo. Jadi hari ini datang ke Polres Kak, dalam rangka untuk apa tuh Kak? Mengklarifikasi bahwa apa yang dilaporkan oleh masyarakat itu tidak benar. Hasilnya seperti apa Kak? Alhamdulillah adik-adik dari Waterband dengan hasil negatif ya. Negatif semua ya Kak? Semua. Ketiga-tiganya negatif Kak ya? Ketiga-tiganya negatif. Jadi apa yang dilaporkan oleh masyarakat itu tidak benar. Harapannya ke depan seperti apa Kak? Harapan ke depannya lebih menyampaikan bahwa di Kafe Hambalayo itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, apalagi sampai melakukan kegiatan narkoba, pemakaian narkoba di sana, apalagi untuk alkohol aja di Hambalayo dilarang. Ivalwal Barudi, Silampari TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Musirawas melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sukses menggelar acara pemilihan Bujang Dehe Musirawas tahun 2023. Acara tersebut digelar di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musirawas dan dihadiri langsung oleh Bupati Musirawas Hajar Ratna Mahmud. Pemerintah Kabupaten Musirawas melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musirawas sukses menggelar acara pemilihan Bujang Dehe Musirawas tahun 2023. Acara tersebut digelar di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musirawas Minggu 16 Juli 2023. Sebanyak 14 pasang finalis Bujang Dehe Kabupaten Musirawas tampil untuk menunjukkan kemampuan yang terbaik yang mereka miliki. Acara berlangsung dan dibuka langsung oleh Bupati Musirawas Hajar Ratna Mahmud. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Musirawas Hajar Ratna Mahmud, OPD Musirawas, Dewan Juri, serta tamu undangan lainnya. Izin atas nama pemerintah Kabupaten Musirawas dan pribadi, saya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya event pemilihan Bujang Dehe Musirawas tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Musirawas berupaya untuk terus membina dan meningkatkan seluruh potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Musirawas, dengan tujuan agar dapat berkembang dan mampu menjadikan salah satu provinsi penggerak ekonomi daerah, serta meningkatkan perekonomian melalui UMKM dan meningkatkan pariwisata. Dengan ini, Bujang Dehe bisa membantu kita dan mendukung kita dalam hal memajukan Kabupaten Musirawas menjadi maju, mandiri, dan bermartabat. Atas diselenggarakannya event pemilihan Bujang Dehe Musirawas tahun 2023. Pemerintahan Kabupaten Musirawas berupaya untuk terus membina
dan meningkatkan seluruh potensi wisata dan budaya yang ada di daerah dengan tujuan agar dapat berkembang dan mampu menjadi salah satu potensi penggerak ekonomi daerah, serta meningkatkan perekonomian melalui UMKM dan wisata pariwisata. Dengan ini, Bujang Dede inilah yang akan bisa membantu kita, mendukung kita dalam hal memajukan Kabupaten Musirawas ini menjadi maju, mandiri, dan bermartabat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musirawas, Fitriyanti menyampaikan, untuk malam ini kita mengadakan acara Grand Final Bujang Dehe Musirawas tahun 2023. Untuk Grand Final, pemilihan Bujang Dehe Musirawas ini telah ditetapkan dan nomor urut 05 Mahesa Putra Pradana terpilih menjadi Bujang, dan untuk Dehe Musirawas diraih oleh nomor urut 48 Cindy Putri Amelia. Kita telah melakukan banyak rangkaian seperti pembekalan untuk Bujang Dehe Musirawas dilakukan selama 2 minggu dari tanggal 1 sampai dengan 14 Juli 2023 dan rangkaian lainnya. Kembali dirinya menyampaikan, setelah pemilihan Bujang Dehe Musirawas nantinya mereka akan dikirim ke Festival Putra Putri Sriwijaya tepatnya di Palembang. Untuk malam ini kita mengadakan acara apa, Bu? Kita mengadakan malam grand final Bujang Dehe Musirawas tahun 2023 yang dihadiri oleh Bupati Musirawas. Oke, untuk juara satunya, untuk Bujang dan Dehe-nya itu nomor berapa, Bu? Untuk Bujang 05, untuk Dehe 48. So, gladi resik ini berapa hari yuk? Kita gladi resik pembekalan itu 2 minggu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023. Nanti setelah acara ini mau dilanjutkan ke mana lagi yang mereka ini akan kita kirim di Festival Putra Putri Sriwijaya di Palembang. Nomor urut 05 Bujang Musirawas Mahesa Putra Pradana menyampaikan, Alhamdulillah saya sangat merasa senang, bahagia, dan bersyukur karena dapat meraih juara 1 Bujang Kabupaten Musirawas. Kembali dirinya menyampaikan, dengan kemenangan sebagai Bujang Musirawas tahun 2023, saya akan terus mengembangkan lagi diri saya untuk menjadi yang terbaik dan nantinya akan dikirim ke Palembang untuk mengikuti Putra Sriwijaya dan bisa membanggakan Kabupaten Musirawas. Alhamdulillah, saya sangat merasa senang, bahagia, dan juga bersyukur kepada Allah SWT karena ya berkat dialah ini semua bisa terjadi. Untuk harapan ke depan apa ini? Harapan ke depannya adalah dengan diperolehnya Bujang Musirawas tahun 2023 ini, saya akan improve lagi diri saya untuk menjadi yang nantinya mungkin akan dikirim ke Putra Putri Sriwijaya dan bisa membanggakan Kabupaten Musirawas. Nomor urut 48 Dehe Musirawas Cindy Putri Amelia menyampaikan, Alhamdulillah saya sangat bersyukur sudah bisa menjadi Dehe Musirawas di tahun 2023 dan bisa membanggakan keluarga terkhususnya kedua orang tua saya. Alhamdulillah bersyukur banget sudah bisa menjadi Dehe Musirawas di tahun 2023. Tentunya senang, sudah bisa membuat bangga keluarga tentunya. Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Bunga bangkai adalah bunga yang memiliki aroma yang khas dan di Lubuk Linggau sendiri terdapat bunga bangkai tepatnya di area Bukit Sulap, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Bunga bangkai adalah bunga yang memiliki khas beraroma busuk, seperti bangkai aroma busuknya. Membuat bunga bangkai ini menjadi sangat berbeda dengan kebanyakan jenis bunga lainnya yang memiliki aroma wangi. Salah satunya bunga bangkai yang terletak di Kota Lubuk Linggau, tepatnya di area Bukit Sulap, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Salah seorang warga yang melintas di area bunga bangkai tersebut, Iwan menyampaikan, tadi saya dari rumah dari Jawa Kanan SS pergi ke wisata Bukit Sulap ingin menghirup udara segar di area Bukit Sulap. Sampai di area Bukit Sulap ini, saya melihat salah satu bunga yang aneh. Ternyata bunga tersebut yaitu bunga bangkai. Untuk tinggi bunga bangkai tersebut sekitaran 40 cm dan lebarnya 30 cm. Dari rumah itu dari Jawa Kanan SS, itu saya mengambil angin segar di daerah Bukit Sulap.
Nah sampai Bukit Sulap saya melihat ada kembang agak aneh Pak. Ternyata kembang ini kembang bangkai. Bangkai Kak ya? Iya. Untuk tinggi itu berapa Pak? Boleh tahu? Kalau tinggi ini kayaknya, ini tingginya 40, lebarnya 30 Pak. 40 Pak ya. Oke, untuk Ival Babarodi, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Silampari Sepekan edisi kali ini. Saya Albu Kolbin bersama kru dan rekan kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale. Sampai jumpa.